kita bisa mulai ya, meskipun mungkin beberapa mungkin masih menyusul. Karena hari ini kita kuliahnya 2 kali ya, jadi agak padat. Jam 9 tadi sampai jam setengah 11-an kita membahas penulisan artikel ilmiah. Kemudian sore ini kita lanjutkan dengan univariate time series atau model deret waktu untuk satu ragam, jadi hanya satu variabel. Tadi sebetulnya saya juga jam 3:15 tadi baru selesai memfasilitasi atau jadi moderator di acara seminar beasiswa. Sangat menarik sekali ya, karena yang satunya cerita tentang bagaimana mendapatkan beasiswa ke USA, Auburn ya, dengan graduate research assistant dan teaching assistant. Lalu bercerita pengalaman beasiswa ke Jepang dan ke Saudi Arabia, South dan next. Oke, sebelum kita mulai sekali lagi mohon kekhidmatannya kepada peserta untuk kalau baru masuk langsung di mute ya, tanpa nanti di mute oleh moderator atau oleh host ya. Oke, sekali lagi kita mumpung belum mulai ya. Itu siapa itu ya? Karena apapun yang bisa jadi Anda di jalan, bisa jadi Anda di lokasi mana, itu akan sangat risiko sekali kalau tidak di mute ya. Oke, itu akan sangat mengganggu. Sayanya sih bisa dengar semua, tapi peserta lain itu sangat terganggu ya. Jadi tolong sekali lagi kerjasamanya ya, di mute. Mas Regi juga tolong sambil dilihat ya. Oke, di apa namanya personnya siapa yang belum di mute gitu ya. Jadi memang itu banyak sekali jumlahnya. Jadi sekali lagi tolong kerjasamanya ya. Oke. Jadi sudah diwanti-wanti, sudah dibuatkan flyer. Makanya yang langkah terbaik itu adalah Anda mempersiapkan diri sebelum jamnya. Jadi jangan kagetan ya. Nanti kagetan udah masuk, habis itu nanti lupa memute gitu ya. Nah, itu sudah susah gitu ya, itu akan bikin rugi orang lain. Kalau rugi kita diri sendiri nggak masalah ya. Yang paling nggak enak itu kalau kita merugikan orang lain ya. Jadi itu yang mending nggak usah kalau saya kemarin bilang ya, kuliahnya kalau merugikan orang lain. Nah, topik 6 ini adalah lanjutan dari konsep stationarity kemarin. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan kemarin memang belum sengaja saya jawab tuntas karena kita akan jawab di bab ini. Jadi kemarin ada pertanyaan, apakah kita mengestimasi itu harus selalu pada first differencing atau second differencing atau dua-duanya atau seperti apa? Nah, kalau rekan-rekan misalnya kehilangan satu materi, itu biasanya nggak nyambung ya. Jadi yang kemarin yang kita bahas, konsep stasionaritas itu adalah dasar dari time series model atau model deret waktu. Ya, jadi data time series itu berangkat semua dari konsep stasionaritas. Once kita susah atau tidak memahami konsep stasionaritas, maka apapun yang kita bicarakan berikutnya itu agak susah. Kecuali kita nanti cuma paham modelnya saja, tapi kita nggak ngerti filosofinya. Ya, jadi kita bicara ARMA, kita bicara ARCH, kita bicara GARCH, kita bicara VAR, VECM, ya itu semuanya model time series, basicnya kemarin. Ya, sudah panjang lebar saya sampaikan sampai bagaimana kemudian ada Dickey dan Fuller, kemudian ada Phillips dan Perron atau ada KPSS ya, itu kemudian mengeluarkan uji masing-masing. Nah, hari ini kita membahas ARMA, ARCH dan GARCH yang merupakan kemarin di dalam slide sebelumnya yaitu univariate time series. Jadi model untuk data deret waktu hanya menggunakan satu variabel. Maka topik bahasan kita adalah kita masuk dengan pentingnya model peramalan, meskipun saya sudah sampaikan berkali-kali ini diulang terus, kenapa sih kita harus melakukan atau menggunakan model ekonometrika, bahkan untuk ilmu manajemen, ilmu bisnis, begitu ya. Kalau akuntansi biasanya agak sudah terlalu jauh itu forecasting. Kalau teman-teman bermain di financial management ya ROE ya ROE kemudian NPL itu bukan akuntansi, itu bagian dari financial management. Oke, itu masih banyak nanti terkait dengan peramalan ya. Kemudian juga IOQ, manajemen produksi itu perlu peramalan forecasting. Nah,
Jadi ilmu peramalan ini bukan hanya untuk ekonomi moneter, hanya untuk ekonomi pembangunan, atau ya untuk sosial ekonomi, agribisnis juga sangat penting. Meramalkan penjualan sawit, meramalkan harga karet, meramalkan nilai tukar, dan seterusnya. Nah, kemudian analisis untuk data deret waktu itu apa saja. Nah, yang paling penting adalah kita lihat juga dulu konsep dasar apa yang menjadi unsur atau komponen data time series atau deret waktu. Karena inilah yang akan kita bawa ke model ARMA. Inilah yang nanti mewarnai model ARCH atau GARCH. Jadi kalau nanti teman-teman kemarin sudah tahu autoregressive, ya ER, itu sebetulnya nanti diperdalam lagi di sini. Itu berangkat dari komponen data. Jadi makanya kuliah time series itu emang nggak bisa sekali, dia harus berkelanjutan. Jadi makanya kalau ikut kulon ini disarankan bukan untuk dapat sertifikat, ya lebih dari 9 atau 10 kali. Karena kalau once missing, ya udah, ya itu bisa nggak nyambung berikutnya. Oke. Nah, pertama, pentingnya model peramalan. Jadi model peramalan itu atau forecasting teknik ya itu gunanya untuk apa? Pertama, sering sekali saya ceritakan kalau misalnya kita punya industri pengolahan yang memerlukan bahan baku. Maka untuk pengendalian baku yang baik, kita harus meramalkan berapa produksi atau penjualan kita di masa yang akan datang. Maka EOQ-nya, Economic Order Quantity-nya, yaitu trade-off, korbanan antara kita menyimpan terlalu banyak bahan baku dengan menyimpan terlalu sedikit bahan baku, itu bisa menjadi lebih akurat. Yang kedua yang paling penting dalam manajemen atau ekonomi, penentuan portofolio investasi. Simple sekali, kalau teman-teman punya uang 100 juta, ya itu supaya nanti investasi itu mendapatkan pengembalian return yang paling tinggi, itu pertanyaannya apakah beli emas, ataukah beli dolar, ataukah disimpan di deposito bagi hasil ya syariah, atau di deposito konvensional, atau beli saham. Itu sudah dikerjakan oleh bimbingan S1 saya tahun 2004. Pertanyaan itu. Ya. Jadi pertanyaan apakah kalau saya punya uang banyak itu saya simpan di mana, beli apa, itu sudah dijawab dengan model ARMA itu tahun 2004. Kemudian tahun 2005 bimbingan S1 saya menjawab apakah high risk high return. Apakah model GARCH bisa digunakan untuk memprediksi bahwa resiko itu tinggi, pengembalian juga tinggi. Lalu dia gunakanlah model GARCH ya untuk LQ45. Itu tahun 2005, EVIUS-nya masih EVIUS 4. Yang ngerjakan mahasiswa S1. Kemudian nanti GARCH berkembang ya, nanti kita lihat di belakang. Perhitungan nilai variabel kebijakan di masa yang akan datang. Apa variabel kebijakan? Misalnya instrumen ya, kita boleh nggak meramalkan tingkat inflasi ya, boleh banget. Kita boleh nggak meramalkan harga beras? Ya boleh saja, tetapi harga beras itu ada HET-nya, agak susah, tidak menarik diramalkan. Tapi kalau barang-barang yang bebas, harga kopi, ya tidak diintervensi secara langsung oleh pemerintah, oke, maka itu akan menarik kalau kita melakukan peramalan. Ataupun kebijakan yang lainnya, ya nanti bisa didiskusikan. Biar kebijakan moneter ataupun yang fiskal. Terakhir, ya. Semua mungkin pernah atau ada yang belum mendengar namanya GTAP CGE. Ini saya sedang mengerjakan, besok harus selesai. Tadi sudah diolah datanya oleh partner gitu ya, dosen muda. Kita akan nulis ya malam ini, mudah-mudahan besok selesai positioning paper terkait dengan dampak pandemi. Tapi saya mau melihatnya dari diet, healthy diet, new normal, new diet. Itu kira-kira judul yang saya akan tulis. Jadi kalau bikin judul itu harus yang menarik, yang bikin orang pengen tahu. Kalau cuma faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi pangan, udah itu dibuka juga di jurnal 2010-2005 sudah ditulis itu sama peneliti PSEKP Kemtan, sama Badan Ketahanan Pangan, itu udah sering itu. Saya udah capek juga kadang diskusi bolak-balik saja ya. Implementasinya memang tidak gampang ya. Teman-teman nanti kalau buka puasa ada nggak yang mau nggak pakai nasi? Maksudnya habis sahur, habis tarawih kan biasanya makan nasi habis tarawih kan?
susah gitu ya. Kalau saya sih cenderung makan nasi itu cuma sahur. Kalau buka itu udah males makan nasi ya kalau bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sebetulnya kita tambah fit ya. Karena karbo yang masuknya itu mungkin benar-benar karbo yang lebih sehat gitu ya. Bukan berarti yang nasi tidak sehat ya, yang lebih ya. Kalau saya bilang lebih tidak sehat. Nah, GTAP CGI itu adalah model. Misalnya gini, tahun 2005 ada kejadian zaman SBY, waktu Presiden mau menaikkan harga BBM. Pertanyaannya adalah kalau harga BBM naik, kemiskinan naik atau tidak? Nah, ada perbedaan pendapat antara ekonom dari IPB dan dari UI. Itu saut-sautan di Kompas, mungkin ada sekitar 4 kali tulisan ya berbalas-balasan. Kenapa? Karena shock. Shock itu adalah apa? Kalau bahasa Indonesianya sih gejolak ya, tetapi kalau di sini kita sebut perubahan saja lah ya. Jadi kita memasukkan goncangan, jadi goncangan atau shock terhadap variabel tertentu di dalam model CGI. Bisa memasukkan goncangan itu sebetulnya kita bisa melakukan forecasting dengan melakukan peramalan yang tepat, yaitu dengan menggunakan misalnya GARCH. Dari GARCH kita dapat apa? Bagaimana nanti fluktuasi ekonomi di masa yang akan datang. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya harga BBM dinaikkan, oke, naik berapa ratus rupiah. Tetapi kemudian yang menjadi shock atau goncangannya bukan cuma itu. Ya, nanti kita bisa lakukan apa? Peramalan dulu, nanti kita lihat, oh ada fluktuasi sekian ya, maka untuk mendapatkan peramalan yang akurat itu kita lakukan dengan model ekonometrika. Itulah yang kemudian kita masukkan ke dalam model CGI atau GTAP. Kita ingin tahu dampak pandemi itu pada ekspor kita seperti apa. Itu bisa dimasukkan dengan GTAP. Tetapi yang paling penting shocknya, guncangannya itu harus akurat. Jadi kalau kita katakan ekspor kita turun 10% ke Cina dan sebagainya, bukan cuma dari data deskriptif, bisa kita ramalkan kondisi itu untuk 6 bulan ke depan. Nah, meramalkan fluktuasi itu tidak lagi dengan ARMA, tapi dengan GARCH. Jadi salah satu fungsi dari model peramalan ini adalah untuk mendapatkan nilai guncangan atau shock yang lebih tepat, lebih akurat, yang nanti kita bisa buat ke dalam model ex ante. Jadi dari data expose yang sudah terjadi, kita lakukan analisis ekonometrika, dapat guncangan atau shock, kita masukkan ke model yang ex ante seperti GTAP atau CGI. Menarik bukan? Kalau Anda disertasi silakan kerjakan itu. Bimbingan saya minimal 2 atau 3 ya, itu sudah pernah lulus tahun 2012, 2013 bimbingan S3 saya ya. Itu sudah lulus dengan itu. Jadi dia misalnya mencoba melihat dampak perubahan harga minyak dunia. Jadi perubahannya, fluktuasinya, volatilitasnya terhadap perekonomian Indonesia seperti apa. Nah, kalau di makro itu berarti namanya apa? Agregat supply shock. Agregat demand shock. Nah, shocknya itu, goncangan itu bisa didapat dari model peramalan. Ini kira-kira analisisnya. Kemarin ada univariat yang saya bold, kemudian ada yang multivariat. Multivariat kita akan bahas besok, namanya VECM atau VAR. Ya, oke. Kemudian yang univariat yang hari ini kita akan bahas, kita fokus pada ARMA atau ARIMA dan ARSGAS. Sebelumnya juga ada yang namanya model trend, exponential smoothing, ME, naif, itu sih dipelajari di kuliah. Nah, kalau yang kualitatif bisa untuk peramalan dengan pendapat ahli, metode Delphi, survei pasar, tapi itu kualitatif judgment. Oke, misalnya saya ingin tahu berapa ya kira-kira nilai dolar minggu depan. Oke, kalau naif yang di kuantitatif itu adalah nilai dolar minggu depan terhadap rupiah sama dengan minggu ini. Itu naif banget. Makanya naif. Nah, tapi kalau misalnya kita kumpulkan ahli, ya kemudian kita minta dia diskusi, oh kondisi ekonomi kita begini, oh kita ada COVID, oh ekspor kita terganggu, oh kita punya relaksasi impor, dan seterusnya. Maka menurut saya akan naik 10%, akan turun 20%. Itu kualitatif. Meskipun ada penurunan peningkatan 10-20% bukan jadi kuantitatif. Nah, karena dia berasal dari expert judgment. Itu yang namanya kualitatif. Oke. Nah,
Ini kita bahas dulu yang namanya komponen data deret waktu. Tadi saya posting pagi-pagi tulisan saya terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Itu ada di Al-Quran, komplit sekali, dan ada juga di Injil. Ceritanya mirip sekali ya. Oke, yang jelas ada apa? Ada panen, ada paceklik. Tapi yang tidak pernah dibaca, ayat berikutnya di Al-Quran itu ada panen lagi. Panen, paceklik, panen itu namanya apa? Yang tengah, cycle, siklus. Lihat gambarnya. Nah, kalau gelombang-gelombang siklus ya, jadi satu gelombang siklus gambar yang tengah itu bisa 5 sampai 10 tahun. Rentang waktunya lebih panjang, makanya dia disebut cycles. Teori makro yang berbasis ini kita sebut real business cycles atau RBC. Maka teori tentang krisis itu berasal dari sini. Nah, kisah Nabi Yusuf menggambarkan krisis 7 tahun. Ya, itulah cycles, one cycle. Nah, gelombangnya namanya wave. Yang di kanan ada yang namanya season, musiman. Itu lebih pendek. Bisa minggu, bisa bulanan. Within 3 years. Under 5 years. Jadi kalau sudah lebih dari 5 tahun namanya udah siklus. Tapi kalau data bulanan 3 tahun, ya, misalnya kita plotkan data konsumsi pada hari raya keagamaan, misalnya lebaran. Selalu akan ada kenaikan konsumsi telur, kenaikan konsumsi gula, ya. Nah, itu selalu berulang gitu ya. Oke, dalam bulan-bulan tertentu selama 3 tahun atau 5 tahun datanya itu kita sebut season. Season bisa harian. Waktu tempuh lewat tol dari Bogor ke Jakarta, kita bandingkan setiap hari Senin sampai Minggu. Ada pola yang berulang nggak secara mingguan? Ada. Kapan waktu tempuh paling lama? Hari Senin sama Jumat. Kapan yang paling cepat? Mungkin Rabu. Dan itu berulang setiap minggu. Data harian tapi disebut season. Maka gelombang yang season bukan lagi namanya wave. Wave itu kan gelombang panjang. Namanya apa? Swing. Tahu swing? Waktu main ayunan, waktu kecil, nah, that swing. Tapi kalau lebih panjang lagi tadi itu namanya wave, gelombang. Unsur yang ketiga di dalam data time series adalah apa? Tren yang sudah kita bahas kemarin. Panjang lebar ya, udah saya nggak usah ulangi ya. Kalau nonton YouTube-nya pasti ngerti. Tren naik, tren turun. Nah, yang keempat, ada yang tidak bisa ditangkap. That's galat. That's error term. That's irregular elements. Jadi kalau namanya ya disturbances, error term, apalagi stochastic terms, itu semua adalah irregular. Contoh apa irregular itu? Ya hari ini kita working from home, kita kuliah online, kenapa? Nggak ada alasan lain kecuali kita stay at home, working from home, makanya teman-teman bisa kuliah online. Kalau enggak, udah pasti kelayapan kemana-mana. Saya biasanya 2 kali atau 1 kali seminggu itu akan naik pesawat. Habis waktu itu di perjalanan, ya, kembali ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, gitu ya, keliling aja. Ya, atau sebagian waktu ke luar negeri, habis waktu itu, ya. Ke Surabaya itu perlu waktu 1 hari, ya, untuk perjalanannya aja. Nanti semalam nginep. Ya, bisa juga berangkat pagi, pulang sore, tapi capek, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan irregular. Nah, model akan robust, akan strong, akan baik model peramalan kita kalau bisa menangkap, kalau dia ada tren bisa ditangkap trennya, kalau ada musiman bisa ditangkap musimannya. Biasanya kalau musiman tren itu jarang dengan siklus. Biasanya musiman plus tren, siklus plus tren. Biasanya begitu pola datanya. Maka nanti di ARMA ada yang namanya SARMA, ARIMA atau SARIMA. Kenapa? Kalau ARMA saja dia baru menangkap unsur tren, belum ada musimannya. Nah, kalau kita masukkan unsur musiman, jadilah dia seasonal ARMA, seasonal ARIMA, disebut Hilang Prof suaranya.
Suaranya hilang, Prof. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Prof, suaranya hilang. Ya, baru bisa ngomong. Halo, Prof. Suaranya hilang, Prof. Nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Sorry. Saya pakai tab. Saya lupa ya. Kan kalau saya yang Telkomsel, yang halonya, kartu halonya di HP. Yang tab ini saya lupa. Kayaknya pakai Tri deh. Jangan-jangan pulsanya udah habis. Jadi saya barusan hotspot ke yang Telkomsel yang halo ya. Jadi mudah-mudahan tidak tidak ada gangguan lagi. Bentar, saya ini dulu, share dulu. sorry. Saya lupa ya cek ya rusaknya. Oke. Sudah muncul Mas Regi? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Tadi ya saya ulangi, jadi kolom pertama adalah tahun selama 40, 1 sampai 40, tapi ditulis tahunnya 1980, 1981. Nah, kolom kedua itu adalah PDRB-nya. Dari tahun tadi 80 sampai tahun misalnya 2019 gitu ya, kalau berapa? 40 tahun ya. Nah, kemudian di kolom ketiga itu angka 1 sebagai tahun 1, 2 sampai 40. Nah, itu kita sebut T. Kalau kita regresikan antara PDRB dengan hanya angka tadi 1 sampai 40, itulah persamaan yang paling atas. Namanya adalah tren. Ya. Regresi dengan persamaan tren. Nah, kita bisa bukan PDRB-nya seperti kemarin, tapi pertumbuhan ekonomi yang kita regresikan. Berarti kita kehilangan satu data karena kita pakai delta YT. Jadi kita mulai di baris tahun kedua, YT kurangi YT-1. Nah, lalu T-nya tetap saja kita tidak ubah gitu ya. Jangan mulai dari 2, tapi tetap mulai dari 1. Tapi sampai 39 sekarang. Nah, bisa juga tren eksponensial nanti harus di-learn-kan. Atau bentuknya model S. Kurvanya betul-betul kayak huruf S. Oke. Nah, ini kalau di perangkat lunak, mau itu tren yang biasa, mau first different, mau eksponensial, mau S, itu tinggal klik. Nah, nanti ya kalau kita mau meramalkan ya model tren apa yang kita pilih. Nah, indikatornya ada 3. MAE, MEI, MPI, MPE dan MSI. Nah, sekarang ini contoh ya. Teman-teman kalau belajar ini dulu ya, namanya MSI. Ini dihafal atau cuma tahu MSI-nya yang minimum atau yang paling besar yang dipilih kalau kita mau milih model yang terbaik atau yang robust dari berbagai model tren tadi. Jadi kita bisa kalau di software itu langsung pilih. Oh, tren yang ini, tren yang ini. Nah, kalau mau mencari model yang terbaik, MSI-nya tentu yang paling kecil. Nah, tapi jangan kita nggak ngerti kenapa MSI yang paling kecil. Simple banget. MSI, mean square error. Nah, karena mean square error itu artinya apa? Ya, residual dikuadratkan lalu dirata-ratakan. Jumlah residual dikuadratkan. Nah, kenapa sekarang itu residual dikuadratkan? Nggak cukup residual aja dicari rata-rata. Karena residual bisa plus, bisa minus. Plus minus itu untuk peramalan sama aja, berarti sama-sama nggak akurat. Minusnya besar, plusnya besar sama. Nah, kalau tidak kita kuadratkan, bisa jadi nanti jumlahnya 0. Maka nanti ada yang plus besar-besar, minus besar-besar, dijumlahkan jadi 0, sama dengan kalau 0 semua, yang benar-benar tidak ada residualnya. Nah, ini persis seperti least squares dalam OLS. Pertanyaan kuis, oke, semua mendengarkan dengan baik. Kalau saya sebut mean square error, ada yang salah nggak? Ada yang janggal nggak? Oh, ada. Maka
Nah, nanti orang statistika atau software statistika tidak pakai MSI, tapi pakai apa? Nah, ini agak beda sama kulon 1. Jadi yang peserta kulon 1, tapi nggak boleh lah ya, waktu itu kan udah dijelaskan ya. Peserta kulon 1 nggak boleh jawab. Jadi kalau orang statistika yang benar-benar dia itu tertib, dia nggak mau pakai istilah MSI sebetulnya. Nah, tapi di ekonomi kita udah telanjur. Karena apa? Mean square error. Harusnya apa? Ini quiz. Ya, hadiahnya nanti kita tentukan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke model berikutnya. Tadi kan tren. Kita pilih satu aja lah ya. Nanti yang smoothing, yang naif itu sih di kuliah itu ya. Kalau dalam prakteknya sih malah nggak dipakai. ARMA atau biasanya kalau kita sebut di Indonesia ARIMA. Oke. Ini adalah menggunakan nilai masa lalu untuk menghasilkan peramalan nilai. Jadi yang kita ramalkan benar-benar nilai, bukan fluktuasinya. Tapi dalam jangka pendek. Jadi ARMA tidak boleh untuk data meramalkan sampai 20 tahun. Jadi kalau kita mau meramalkan PDB Indonesia tahun 2045, pakai ARMA, presentasi di luar negeri, diketawain sama orang. Itu artinya nggak ngerti filosofinya. ARMA itu paling bagus untuk data kurang dari 7 sampai 10 tahun. Jadi one cycle. Makanya nanti ada SARMA season aja, nggak ada CHARMA. Ya, siklus ya, cycles itu nggak ada. Karena ARMA ini untuk short run, yaitu di bawah tadi 1 cycles. Bisa 7 sampai 10 tahun. Di bawah 5 tahun itu yang paling lazim gitu ya. 3 tahun atau tadi maksimum di bawah 7 atau 10 tahun. Tapi kalau udah 2 cycles bukan ranahnya ARMA. Kapan model ini dibuat rekan-rekan atau saya belum lahir. Saya juga belum lahir ya. Ditulis oleh Box dan Jenkins. Cocoknya untuk data yang bagaimana jumlah observasinya besar. 100, 200, ya kan? Itu bagus. Jadi ARMA itu misalnya data apa kalau gitu? Mingguan. Kalau bulanan ya minimal berarti mungkin 7 tahun, ya, 6 tahun, ya. Kalau kurang dari 5 tahun bulanan ARMA akan jelek. Harian akan bagus tapi mungkin selama 6 bulan. Karena kalau harian mau meramalkan lebih dari setahun ya nggak cocok juga. Jadi semakin pendek jangka waktunya, maka peramalannya juga semakin pendek. Kalau data kita harian, nggak mungkin kita meramalkan untuk tahun 2030. Hari Senin, ya, tanggal 1 Mei 2030, nilai rupiah terhadap dolar sekian. Itu namanya benar-benar ahli ramal, ahli nujum, ya kan? Bukan dalam forecasting di ekonometrika. Nah, sekarang ARMA itu ada yang non-seasonal, ada yang seasonal. Jadi kalau kita memasukkan unsur musiman disebutlah SARMA. Nah, kalau berdasarkan persamaannya nanti ada yang murni hanya ER, AR, ada yang murni hanya ME, MA, dan ada yang gabungan keduanya. Dari mana dia ditentukan apakah ER, AR, atau ME, itulah yang kita akan pelajari yang namanya SCF dan PSCF. Nah, inilah basisnya kita belajar ekonometrika time series. Ya harus belajar yang begini, tapi semua basicnya sama. Masih ingat kan autokorelasi kemarin? Masih ingat kan autoregresif? Semuanya bolak-balik itu kalau di dalam time series. Oke. Nah, tapi sekarang bayangkannya begini. Nah, oke. Kalau kita menyebut autokorelasi, berarti kan korelasi dirinya dengan dirinya sendiri. Tetapi sekarang kita bikin korelasinya itu pakai lag. Jadi kalau kita punya PDRB Jawa Barat dari tahun 1 sampai 40, ini bolak-balik saya ke sini supaya betul-betul paham ya. Nah, maka kita punya itu kolom kedua, PDRB Jawa Barat tahun pertama sampai tahun 40. Kalau saya punya PDRB T-1, berarti saya mulai baris kedua. Di mana baris kedua di tahun 81 tuh saya isi dengan PDRB tahun 80. Di baris ketiga tahun 82 berarti saya isi dengan PDRB tahun 81. Maka saya cuma punya 39 data di kolom kedua. Maka yang pertama nggak ada pasangannya. Jadi kolom kedua tahun pertama, di kolom ketiganya itu tidak ada garis, not available. Karena nggak ada tahun sebelumnya kita dianggapnya punya data. Maka kita cuma bisa mengkorelasikan PDRB
tahun T dengan tahun T-1, yaitu mulai dari tahun kedua sampai tahun ke-40, berarti 39 observasi. Itu kita sebut R1, karena lag-nya 1. Saya bisa juga menyusun, pengennya saya korelasinya lag-nya 2, artinya apa? PDRB-T kita pasangkan dengan PDRB T-2, 2 tahun sebelumnya. Maka saya cuma punya 38 data, saya korelasikan dapat R2. Nah, kita plotkan gambarnya R1, R2, sampai berapapun. Kalau kita punya 40 tahun, kita bisa bikin sampai R berapa? R30 lah, atau R20. Maka kita gambarkan dia di dalam bentuk seperti ini. Namanya apa? SCF, autocorrelation function. Karena dia adalah fungsi dari korelasi variabel itu sendiri dengan tadi apa leg 1, leg 2 dan sampai leg T min P. T min P. Nah, nanti korelasi itu kan meskipun nilainya kuat mendekati 1 atau min 1, lemah mendekati 0, dia juga punya T statistiknya atau dia juga punya P value-nya. Kalau T-nya lebih dari 2, P value-nya kurang dari 0,05, maka kita katakan korelasinya signifikan. Itulah gambar yang periode awal, yang paku-paku, bisa lihat gambarnya, itu kita sebut paku-paku. Paku-pakunya melewati garis merah, artinya apa? T-nya lebih dari 2 atau dia kurang P value-nya dari 0,05. Coba lihat di bawah, itu meskipun kecil ya, bahwa yang leg 1, R-nya 1 tadi, PDB dengan PDB T min 1, T-nya 6. Oke, maka pasti dia signifikan. Nah, sampai leg berapa? Sampai leg 4. Pada leg 5, T-nya sudah 1,82, dia udah di bawah garis merah, dia udah nggak signifikan. Nah, kalau turunnya pelan-pelan paku ini, inilah yang kita sebut dengan dying down. Inilah pasien apa? Dalam pengawasan kalau COVID, dying down. Nah, tapi jangan ya, karena ada kekebalan nanti gizi yang baik, suruh makan jambu, jeruk dengan kulitnya, nah kira-kira begitu, nanti nggak jadi dying down ya, nanti dia naik lagi ya. Nah ini cerita aja. Atau dia kena COVID 2 hari meninggal, nanti namanya apa? Cut off. Nah, jadi nanti pola-pola dari autocorrelation function ini bisa dying down yang seperti ini. Bisa saja leg 1 dia nyata, leg 2 sudah tidak. Namanya apa? Cut off. Nah, itu kalau pandemi COVID, 1 hari kena positif, besoknya meninggal. Wasilahnya aja, ajalnya sebetulnya udah datang. Kalau kita punya ARMA modelnya ER, maka kita sebut P. Karena apa? Leg dari dependent. YT fungsi dari YT-1, YT-2, YT-P. Kita sebut ERP. Kalau legnya sampai YT-3 berarti AR3. Tapi kalau dia adalah fungsi dari error termnya, kita sebut misalnya di sini A, AT-1, AT-2, AT-3 itu adalah galatnya. Nah, sedangkan galat yang sebenarnya adalah ditaruh di awal, yaitu YT sama dengan delta plus AT. Nah, ya, sorry ini sigma ya. YT sama dengan sigma plus AT. Nah, itu seterusnya. Kalau dia fungsi dari error term sebelumnya, galat sebelumnya, AT-1, AT-2. Nah, ini yang kita sebut dengan moving average. Lalu kalau ER dan ME-nya kita gabung, kita sebutlah dia ARMA P, Q. Artinya apa? Ada fungsi YT terhadap YT min P, dan ada fungsi YT terhadap error termnya AT min Q. Q itu lambang untuk ME, itu selalu nanti pada persamaan time series apapun akan digunakan, bahwa kalau kata Q berarti menunjukkan fungsi dari galat. Kata P berarti fungsi dari variabel dependen itu sendiri. Terakhir, nanti kalau baca buku saya, selama ini kalau pakai ARMA, atau apalagi pakai EViews, dia nggak belajar teorinya, filosofinya Box Jenkins, maka dia cuma pakai nanti evaluasinya 1, yaitu apa? MSI yang paling kecil. Itulah yang menyebabkan kita itu tidak komplit ilmunya, karena nggak baca buku teks, cuma tahu dari baca-baca internet atau hoax. Atau dari skripsi kakak kelas, kalau yang S1, itu diikuti kesalahan turunannya. Nah, yang pertama, prosedur Box Jenkins ini adalah kita sebetulnya bisa mengidentifikasi terlebih dahulu yang disebut dengan model tentatif.
Jadi jangan pakai cara bodoh. Cara bodoh itu adalah apa? Yang namanya arma P, Q itu kan nanti bisa dikombinasikan. Masukin aja. Kalau di software itu P1, Q1, P2, Q1, P3, Q2. Nanti cari aja MSI yang paling kecil. Itu namanya cara bodoh. Karena memang bodoh, tidak paham. Nah, sebetulnya apakah dia ER, apakah dia ME, apakah dia memang ARMA, maka itu ada teorinya. Maka akan ketahuan orang yang ngerti sama yang tadi. Bisa, tebak-tebakan mah bisa gitu ya. Paling juga sejam beres, dapat model yang paling kecil MSI-nya. Tapi itu cara bodoh, karena memang bodoh. Nah, karena nggak belajar. Maka kita harus tahu pola data, kestasionerannya, lalu perilaku SCF dan BSCF-nya. Lalu kita estimasi modelnya, kita evaluasi. Nah tadi, evaluasi model itu tidak boleh hanya apa? Tidak boleh hanya menggunakan MSI. Nanti ada langkah-langkah evaluasi model yang kita sebut dengan uji diagnostik. Jadi nanti tujuan kita hari ini terutama teman-teman paham bukan hanya cara bodoh, ada cara pinternya. Teman-teman paham bahwa evaluasi tidak hanya menggunakan MSI, tapi ada kriteria lain. Nah, ini contoh. Kapan kita punya persamaannya AR? Apa artinya AR? Kalau saya punya AR P, Q, saya lupa ya. Kemarin kita sudah bahas stasioner. Nah, kalau di Indonesia seringkali ARIMA itu ditulisnya ARIMA P, D, Q. Jadi di tengahnya ada D. D itu singkatan dari differentiating. Kalau kita nanti menggunakan data yang sudah stasioner pada level data asli, berarti D-nya 0. Kalau dia stasionernya baru pada derajat pertama, berarti first differentiating D-nya 1. Sebaliknya second differentiating D-nya 2. Maka kalau kita punya ARIMA dalam kurung misalnya 212, bukan Wirosablem, maka itu artinya kita menggunakan persamaan AR-nya sampai P sama dengan 2 atau leg 2, lalu error term-nya sampai leg 2, tapi yang kita estimasi adalah peramalannya dengan data first differentiating, karena di tengahnya 1. Nah, di dalam beberapa buku teks, differentiating ini tidak ditulis, makanya tadi saya pakai ARIMA P, Q, biar tahu juga buku yang lain. Karena yang lebih penting itu adalah menulis P dan Q-nya. Nah, sekarang kalau dia AR artinya apa? P ada nilai, Q-nya sama dengan 0. Nah, kapan ARP atau ERP, ya Q-nya sama dengan 0? Kalau ACF-nya itu menurun secara eksponensial. Sedangkan PACF-nya cut off. Jadi kalau PACF-nya nanti gini ya, software-nya itu mengeluarkan 2. Nanti partial autocorrelation function itu adalah modifikasi dari ACF. Jadi ada pengertiannya. Saya nggak mungkin menjelaskan itu karena agak lebih panjang lagi dari ACF. Tapi yang ACF tadi mudah-mudahan ngerti. Nah, yang kita lihat kalau di model ER itu adalah kalau PACF-nya langsung cut off. Biasanya 1, 2, atau 3. Jadi setelah 1 langsung nggak signifikan pakunya. Maka kita katakan nanti AR1. Kalau misalnya pada leg 2 baru dia signifikan, tidak signifikan kita sebut AR2. Jadi nanti kalau ada batas merah tadi, dia itu tiba-tiba di leg 2 sudah di bawah garis merah, berarti AR1. Kalau di leg 3 baru dia di bawah garis merah, berarti AR2, dan seterusnya. Oke, tapi ACF-nya dia kayak yang tadi dying down. Kita sebut bisa juga exponential. Nah, ME sebaliknya. Di PACF-nya dia eksponensial, tapi di ACF-nya itu cut off. Jadi kalau kita punya data, nanti ada pola ACF-nya itu cut off, itu langsung model tentatifnya adalah ME. Maka kita kasih ME-nya mulai dari 1 dulu. Ya, berarti apa? 0, D-nya misalnya 1, Q-nya 1, berarti persamaannya apa? ARIMA 011. Karena dia ME, berarti yang ada nilai Q-P-nya sama dengan 0. Paham ya? Atau bisa juga disingkat, kalau hanya ME, berarti ME-nya 1, ME1. Kalau dia sampai fungsi dari galat yang leg 2, berarti ME2, MA2. Kira-kira begitu.
Nah, kalau gabungan keduanya apa? Nah, nilai ACF dan PACF dua-duanya ya itu yang kedua itu PACF ya. Oke, nanti saya typonya saya perbaiki. Yang kedua itu adalah PACF, itu juga menurun eksponensial. Nah, nanti armanya itu muncul ya di dua-duanya. Nah, terakhir. Kalau saya sudah bisa menentukan model tentatif, oke, saya punya ARIMA 1-1-1-1. Nah, nanti teman-teman bergerak dari sini. Berikutnya boleh coba 2-1-1. Yang di tengah nggak boleh berubah ya. Atau 1-1-2. Nah, coba 3 aja. Maka nanti kita evaluasi. Dari 3 ini MSI yang paling kecil yang mana? Lalu, kalau 1-1-1 dengan 1-1-2 itu bedanya kecil sekali MSI-nya, maka kita harus pilih 1-1-1. Karena 1-1-1 lebih sederhana atau parsimonius. Residualnya kita bisa uji, nanti bisa dilihat di buku saya, apakah sudah random atau tidak. Nah, koefisien yang 1-1-1, jadi ada koefisien dari YT-1-nya dan koefisien dari epsilon T-1-nya, jadi ada 2 koefisien, itu harus nyata. Yang berikutnya invertibilitas. Jumlah semua koefisien harus kurang dari 1 untuk setiap ER atau untuk setiap ME. Kalau dijumlahkan lebih dari 1 berarti itu tidak baik. Berarti invertibilitas tidak terpenuhi. Terakhir nanti software akan ngasih tahu bahwa iterasi kita memang sudah convergence. Jadi sebetulnya box Jenkins yang benar tuh ada 6 aspek yang dilihat. Parsimoniusnya, nyata enggaknya, residualnya sudah acak. Artinya apa kalau sudah acak tadi? Model yang robust kalau sudah bisa menangkap tren atau season. Maka kalau model kita masih residualnya tidak acak, berarti di residual kita masih ada tren atau musiman atau siklus yang belum ditangkap oleh model. Itu maksudnya kenapa residual harus acak. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, sarma itu adalah kita menambahkan, biasanya kalau tadi PQ kecil, ARIMA, kalau sarima, nah ini harusnya dikasih sarima ya. Sarima itu harusnya adalah apa? P kecil Q kecil, P besar Q besar, di atasnya pojok kanan dikasih L, subscriptnya L. Sorry, superscriptnya L. L itulah yang disebut dengan musim, length. Oh, ternyata data kita mingguan. Memang musimannya setiap minggu, berarti L-nya 1. Oh, data kita mingguan, tapi dia munculnya musimnya setiap minggu keempat. Berarti L-nya sama dengan 4. Setiap minggu keempat muncul kenaikan secara teratur. Oh, data kita bulanan. Setiap 6 bulan muncul kenaikan yang teratur bertahun-tahun. Maka berarti L-nya 6. Karena setiap 6 bulan. Oke, nah ini nanti bisa diperdalam dari buku saya. Terakhir, kalau ARIMA, sarima itu meramalkan nilai. Contoh, kalau saya ingin tahu nilai tukar rupiah terhadap dolar bulan Agustus 2020, maka itu saya pakai ARIMA atau sarima. Kalau ada musiman, kita berarti masuk ke sarima. Kalau dia nggak ada musiman yang signifikan, pola datanya kita pakai ARIMA saja. Nah, nanti ada pengujian khusus juga ada, itu pengembangannya ya. Nah, tapi kalau saya ingin meramalkan bagaimana fluktuasi nilai tukar di bulan Agustus, bukan berapa nilai tukar rupiah terhadap dolar di bulan Agustus 2020, tapi fluktuasinya, maka saya sudah mulai masuk ke model ARCH atau GARCH. Singkatan dari apa itu? Generalized, autoregressive, conditional, heteroskedasticity. Jadi yang ingin kita jawab adalah volatilitas atau fluktuasi dari variabel itu, bukan nilainya. Siapa yang pertama kali mengemukakan? Namanya Engel. Dialah yang dapat Nobel, yang tahun 1899 orang-orang tua kita bilang ekonomi teorinya mati, tidak berlaku, nggak berguna. Itu dia nggak ngerti di luar negeri sana orang mengusulkan Nobel untuk siapa? Untuk Mundell. Mundell itu dapat Nobel tahun 98 waktu kita krisis. Engel juga sama, karena dia, jadi itu masih masa-masa krisis, volatilitas dari variabel makro, maka orang mencari siapa yang sudah pernah berjasa berbicara tentang fluktuasi nilai ekonomi. Variabel ekonomi. Oh, ketemulah Engel. Nah, Engel inilah yang bikin ARCH tahun 1982.
Tahun 86 nanti Boller, Slab bersama Engel bikin yang namanya Garch. Jadi yang mulai muncul pertama adalah arch. Nah, di dependent variabelnya bukan nilai, tetapi apa? Sigma kuadrat T. Itu adalah apa? Ragam atau varians. Jadi yang kita ingin ramalkan di dependent itu bukan nilai YT-nya seperti Arima tadi, tapi sigma kuadrat T-nya, yaitu variansnya, ragamnya, yang kalau diakarkan namanya apa? Nah, ini brainwash. Tolong jangan pernah bilang standar deviasi. Ya, ini mahasiswa presentasi nanti kalau di depan saya suatu saat seminar, saya akan cut. Ya, kalau dosen jangan bikin malu. Standar deviasi bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Simpangan baku. Bahasa Inggrisnya apa? Standard deviation. Pakai kol-kolah. Standard. Ya, kalau standar deviasi, standar nggak ada di bahasa Indonesia. Adanya standar motor. Nggak ada itu kata standar. Ya, kata sifatnya di ujung, kata bendanya di awal. Bukan bahasa Indonesia. Nah, jadi jangan pernah bilang standar deviasi. Lupakan itu. Bisa nggak brainwash itu nanti bulan depan kalau ngajar? Ya, semester baru, dosen-dosen ekonometrika, dosen-dosen statistika, jangan pernah bilang standar deviasi. Bilangnya simpangan baku. Terjemahan dari standard deviation. Deviasi simpangan, standard baku. Nah, maka yang kita ramalkan adalah simpangan baku atau akar dari varians. Kegunaannya untuk apa? Bisa macam-macam. Contoh, kita ingin tahu portofolio investasi. Jadi gini, di pasar saham, yang paling penting meramalkan nilai atau meramalkan volatilitas, fluktuasi. Tentu fluktuasi. Kenapa? Karena orang, makanya saham itu meskipun ada saham syariah, saya agak-agak was-was. Orang itu bisa kehilangan 5 miliar dalam 5 detik, bisa juga dapat 10 miliar dalam 3 detik. Gambling banget. Meskipun Garch, ARS ini bisa digunakan oleh praktisi. Jadi salah satu kegunaan praktisi belajar Garch itu adalah supaya bisa bermain di pasar saham untung terus. Oke, namanya historical analysis, bukan fundamental ya. Jadi historical. Nah, itu berangkat dari data time series, kita ramalkan fluktuasinya. Karena kita pengen apa kalau untung? Ya kita beli saat murah sekali, kita jual saat mahal sekali. Itu kan fluktuasi. Kalau kita mau meramalkan risiko, apakah harga-harga bawang merah lebih beresiko dibanding dengan harga cabai merah di pasar? Nah, itu pakai Garch, pakai arch. Karena yang ingin kita ramalkan ragamnya, variansnya, simpangan bakunya. Maka yang nah, untuk arch itu yang dimunculkan hanya Q. Kenapa? Karena dia nanti adalah fungsi dari ya, jadi arch ini adalah ya itu nanti fungsi dari epsilon T-1-nya, error T-nya. Kalau dia Q-nya sama dengan 1. Jadi arch1 itu nanti adalah sigma kuadrat T fungsi dari epsilon T-1. Nah, dasar untuk meramalkan ya, kan tadi ya, variansnya itu dapatnya dari mana? Itu dari residualnya ya, itu dari mana? Dari Arima. Makanya nanti prosedur menggunakan ARS atau Garch kita harus melewati prosedur Arima. Ini Garch. Kalau Garch dia ada P dan Q-nya. Jadi nanti sigma kuadrat T fungsi dari sigma kuadrat T-1 dan epsilon kuadrat T-1. Kalau dia P-nya 1, Q-nya 1. Jadi kalau Garch 1,1 berarti di persamaannya sigma kuadrat T adalah fungsi dari sigma kuadrat T-1 dan ya epsilon kuadrat T-1. Jadi fungsi dari Galat satu periode sebelumnya dan variabel dependen itu sendiri satu periode sebelumnya. Nah, ini adalah variasi. Nanti teman-teman ya, kalau bimbingan saya S1 aja tahun 2005 sudah pakai Garch, masa mahasiswa S2 di 2020 masih pakai Garch biasa juga? Ada E-Garch, exponential Garch, ada touch, threshold arch, ada Garch M. Ah, semuanya ada di e-views, belajar aja. Nah, bagaimana prosedur estimasinya? Pertama, identifikasi efek arch. Jadi kita mulai dulu dengan persamaan Arima yang sudah dipelajari. Makanya belajar Arima penting. Arima nggak ngerti, berarti kita nggak ngerti arch-Garch. Jadi setelah kita dapat model peramalan Arima yang paling robust,
Lalu kita identifikasi residualnya. Ada nggak heteroskedastisitas? Nah, disinilah yang saya sampaikan sebelumnya. Sejak tahun 82 itu heteroskedastisitas malah dicari. Jadi kenapa disebut autoregressive conditional heteroskedasticity? Karena apa? Karena kita menggunakan tadi ARIMA, ya ER, lalu kita mempersyaratkan ada heteroskedastisitas, baru kita bisa meramalkan ragam. Nah, mempersyaratkan heteroskedastisitas, conditional heteroskedasticity. Jadi dalam persamaan ARS atau GARS bersyarat atau conditional harus ada heteronya. Kalau nggak ada hetero, malah kita nggak bisa lanjutkan ARIMA-nya ke ARS atau GARS. Nanti kita estimasi modelnya, evaluasi seperti juga tadi, tapi tidak sama dengan ARIMA. Yang kita lihat cukup p-value dari koefisien itu signifikan, lalu nanti kemudian kita estimasi, lalu kita ramalkan berapa simpangan baku untuk menjawab bagaimana fluktuasi rupiah terhadap dolar di Agustus 2020. Atau kalau simpangan bakunya kita masukkan ke model CGE, itu akan menarik. Oh, produktivitas itu naik 10% karena kita pakai peramalan GARS, lalu kita shock di CGE untuk melihat dampak dari COVID pandemi. Jadilah jurnal yang punya novelty dampak dari pandemi. Kira-kira begitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini materinya. Ya, kita sudah menjelaskan tadi ya. ARMA, model univariate time series, ARS atau GARS ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu kalau yang baru dapat tidak mungkin bisa lebih dari 90% kalau itu si genius ya. Bisa 65 sampai 70% sudah sangat bagus. Kita akan ikuti dengan tanya jawab, kita masih punya waktu pas 30 menit ya sampai 17.15. Jadi bisa 2 sesi lagi. Silakan ya, ada yang mau menambahkan atau mengurangi, ataupun juga ingin bertanya lebih lanjut ya, baik teori ataupun kalau aplikasi tentu kita akan bahas di hari hari Selasa ya. Oke. Jadi nanti kita akan lanjutkan hari Senin dengan apa? Dengan multivariate time series yaitu VAR dan VCM. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan aplikasi di hari Selasa untuk semuanya ya. Jadi Selasa itu adalah aplikasi ARIMA, aplikasi GARS, aplikasi VAR dan VCM. Lalu Rabu kita baru mulai data panel, Kamis Jumat, lalu nanti Jumatnya kita aplikasi data panel, Sabtunya kita aplikasi data panel dinamik yang terakhir, itu baru kita agak komplit ekonometrika dasarnya. Ya, mungkin agak intermediate ya kalau kita sudah masuk ke time series dan dynamic panel data. Baik, selamat sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Regi kalau sudah ada yang raise hand ya. Untuk sesi pertama, yang pertama Ahmad Yani, silakan Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum, selamat sore Pak Profesor. Salam, silakan Mas Ahmad Yani dari mana? Ya, saya Ahmad Yani Pak. Saya kebetulan kerja sebagai risk analyst di sarana multi infrastruktur. SMI ya? Ya, dan juga saya kadang jadi guest lecture di PPM School of Management. Oke, silakan Mas. Tempatnya Mas Farul Aufa berarti ya? Ya, saya kenal sekali beliau, beda divisi. Jadi ada simpel sih pertanyaannya. Jadi saya tertarik dengan yang shock itu tadi yang Pak Prof lagi kerjakan gitu ya. Kalau di kami namanya itu stress testing, Pak. Nah, ini kalau di dunia finansial sangat diperlukan dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Saya ingin tahu kira-kira untuk memperluas metodologi kami gitu dalam melakukan stress testing, kami harus baca apa nih ya untuk referensinya nih, Prof. Untuk lebih memahami itu. Ya. Itu yang pertama. Boleh yang kedua sedikit aja, Dok. Ya. Prof. Saya taunya MAPE untuk kita lihat bias dalam error. Perbedaan dengan MP apa sih selain dari sisi absolutnya, apakah itu sesuatu hal yang sama atau ada perbedaan? Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Oke, sambil nanti juga kalau ada yang berani ya jawab tadi kuis saya, masih ingat kan pertanyaannya tadi Mas Yani nggak nyoba ya jawab ya. Nah, karena kan nanyanya MAPE harusnya udah mendalam juga. Tadi pertanyaannya adalah apa tadi?
istilah yang bukan MSI tapi itu digunakan ya. Kenapa? Karena termasuk MAPE juga itu sebetulnya diprotes sama orang statistika ya. Nah, MSI juga sama. Mau jawab Mas Ahmad Yani atau nanti yang lain berikutnya ya? Yang lain dulu aja, Pak. Oke, baik. Yang kedua Mas Regi. Untuk yang kedua Mbak Ani Mahrita, silakan Mbak Ani Mahrita. Ya, Assalamualaikum Prof. Selamat sore. Salam ya, silakan. Ya, maaf Prof, sebelumnya saya menanyakan materi terkait pertemuan. Mbak, jangan buru-buru Mbak, mau buka puasa. Oh iya. Perkenalkan diri dulu, ya perkenalkan Mbak diri. sebutkan nama dan asal instansi Mbak. Oke, nama saya Ani Maharita Prof, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah Prof. Oke. Oke. Pertanyaan saya terkait materi pertemuan-pertemuan sebelumnya Prof, nggak apa-apa ya Prof ya? Oke, bolehlah. Dimaafkan ya, silakan. Oke, jadi Ya. sebelumnya Prof pernah menjelaskan terkait variabel dependen yang terbatas, yang bersifat kategorik, misalkan seperti dummy gitu. Untuk modelnya itu bisa menggunakan probit, tobit, atau logit ya kan ya Prof ya. Ya. Dan pertanyaan saya, bagaimana jika dummy-nya itu variabel moderasi Prof, sedangkan independen dan dependennya itu menggunakan skala Likert. Apakah tepat jika menggunakan regresi sederhana biasa? Apa sih moderasi itu, Mbak? Orang-orang ekonomi manajemennya seneng banget istilah moderasi. Apa misalnya tuh? Contohnya punya saya juga. Kira-kira apa sih moderasi? Itu kan banyak tuh di jurnal tuh, saya juga bingung gitu ya. Ini tuh dapat dari mana lah gitu ya. Ilmu manajemen sih sebetulnya itu ya. Cuma ya dipakein ke ekonometrika gitu ya. Nah, jadi tadi apa sih pertanyaannya kalau skala Likert? Ya, Independennya. Independen dan dependennya menggunakan skala Likert karena kuesioner. Kemudian moderasinya itu yang menggunakan dummy Prof, gender gitu. Aduh. Kemudian ya. Kategorinya itu Prof. Kayaknya cukup ya. Karena kita bahasnya time series sebetulnya ya. Cukup dulu ya. Nah, oke, baik yang lain ya kita batasi ya. Boleh yang lalu tapi satu aja. Silakan yang lain. Indah Mandasari, silakan Mbak Indah Mandasari, sebutkan nama lengkap dan asal instansinya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Indah Ya, Mandasari, silakan, mahasiswa jurusan matematika. Mbak. Halo? Regi? Ya, iya Pak. Halo Putus Pak. ya, Gi? Enggak Pak, ini lihat. Sorry, saya yang putus atau Enggak, Indahnya juga lagi ngobrol Pak. Halo? Halo Mbak Indah, lanjut Mbak Indah. Saya Halo? mahasiswa jurusan matematika dari Winsuska Riau. Ya, terus Mbak. Halo? Prof. Nah, yang ingin... Bentar ini. Halo Prof. Prof Firdausyah kayaknya terputus nih suaranya Mbak. Sebentar Mbak. Halo Prof. Halo. Iya, Pak. Pak Fir, Pak. Pak Fir. Halo Pak Fir, Pak. Halo? Pak Fir, ada gangguan sinyal dulu Mbak. Sebentar Mbak. Sorry, Oke, Pak. ini nggak tahu ini hari ini itu padahal sih tadi baik-baik aja dari pagi kan ya. Ya silakan Mbak. Mbak Indah, Manda, Mbak silakan. Indah, lanjutkan Mbak, Silakan silakan. lanjut Mbak. Mbak Indah. Saya Indah Mandasari dari mahasiswa jurusan matematika Winsuska Riau, Prof. Oh, Winsiska ya. Oke, silakan. Iya. Saat ini saya meneliti tentang peramalan kebutuhan energi listrik. Nah, di sini datanya time series. Jadi untuk data di tahun 2016 itu tidak tersedia, Prof. Itu bagaimana ya, Prof? Tetap lanjut atau ada solusi lain? Datanya berapa lama? Data apa? Bulanan, tahunan? Tahunan, Prof. Dari 2000 sampai 2018. 2000 sampai 2018. Untuk meramalkan apa, Mbak? Peramalan kebutuhan energi listrik. Jadi variabel X-nya itu... Jadi datanya cuma 19 tahun? Iya. Terus yang kosong cuma 1 tahun? Iya, Prof. Oke, baik. Baik ya, saya Prof. respon saja langsung.
Pertama, Mas Ahmad Yani, betul ya, stressing itu banyak sih tesis ya. Nanti lihat aja Mas, kalau di sekolah bisnis IPB itu udah dari tahun 92 ribuan ya, itu sudah banyak tesis terkait dengan itu. Jadi silakan datang main-main ke sekolah bisnis IPB gitu ya. PPM sih banyak orang IPB juga ya. Oke, siapa dulu ya? Bu Cinta ya kalau nggak salah yang ngajar di situ, yang S3-nya di IPB ya. Saya ingat banget dulu ya, pernah ngasih tutor waktu masih belum S3 itu ke dosen-dosen PPM ya. Jadi apa namanya, kalau buku-buku ya apa saja, buku financial management lah ya. Nah, tetapi kan saya kemarin sempat bilang ya, salah satu buku yang terkait langsung, kemarin udah dapat belum judulnya, udah di search belum teman-teman? Kan saya kemarin minta itu ya. Brooks ya? Kalau bagi teman-teman manajemen keuangan, kalau mau belajar ekonometrik, maka baca kitab sucinya yang paling basic ya, itu masih basic, namanya Brooks. Ya kan? Nah, Introductory to Finance ya, Econometric Introductory to Finance. Jadi memang ada ya desain ya buku itu, memang nanti ilustrasinya banyaknya adalah data-data time series untuk kasus keuangan, manajemen keuangan. Itu yang paling basic. Baca Brooks aja beres, itu udah pintar banget itu untuk manajemen keuangan. Karena nanti teman-teman kan akan belajar lebih mendalam lagi ya. CAPM, Capital Asset Pricing Model, kemudian nanti apa namanya Z-score ya, meramalkan keberangkutan perusahaan segala macam. Tadi kan bicara tentang stressing gitu ya. Nah, nanti bisa dikawinkan dengan apa? Bukan hanya datanya time series gitu ya, tetapi nanti modelnya limited dependent, pakai apa? Pakai Tobit. Untuk Z-score tuh menarik gitu. Jadi nggak kaku gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya meramalkan shock, misalnya dalam kaitan seperti GARS ya, oke, itu adalah memang kita mau meramalkan volatilitas. Itu biasanya gini, yang paling mudah gini lah. Pasti semua kan tahu decision making ya, risk aversion, risk taking, ya kan semuanya. Nah, itu kan bisa juga gitu ya. Itu dengan apa? Dengan simpangan baku. Jadi nanti bisa bikin kriteria sendiri. Banyak sekali lah ya. Itu nanti memang kalau misalnya pertama tadi ya, basic ekonometrikanya baca Brooks. Kemudian kontensnya ada di buku-buku financial management. Ya. Jadi jangan yang bahasa Indonesia ya, di perpustakaan itu pasti ada lah kalau perguruan tinggi bagus itu ya. Banyak kok kitab sucinya itu ya. Oke, nah kemudian baru baca jurnal yang terkait dengan topik itu. Nah, itu kira-kira langkahnya ya. Oke, yang pertama saran saya itu, makanya dulu ya, saya ingat sekali tahun berapa waktu IPB minta daftar buku, salah satu yang saya sarankan ada di buku perpustakaan IPB adalah Brooks. Nah, kalau di sekolah bisnis IPB yang di apa Pajajaran itu sih sudah lama itu ada buku itu ya, udah sering banget itu dipinjam mahasiswa, udah lecek gitu ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian untuk MAPE itu kan mean absolute percentage. Jadi yang kita bicarakan adalah persentasenya. Dalam konteks akurasi, ya, oke. Jadi gini, bukan dalam kaitan dengan. Jadi memang tadi kan tiga-tiga saya tampilkan. Nah, tapi kalau misalnya logika saja, kalau kita mau meramalkan nilai tukar itu, yang paling akurat adalah apa? Kalau hasil ramalan kita itu semakin mendekati dari kenyataannya. Nah, ukuran dari mendekati kenyataan itu dilihat dari seberapa besar residualnya. Lalu residual itu dikuadratkan semua, dibagi dengan jumlah observasi, dapatlah namanya MSI. Tapi kalau by percentage itu ada. Nah, memang kalau zaman tahun 80-90-an, orang tuh ribut dengan itu. Milih MAPE, milih MAE, milih MSI. Itu terutama untuk model-model simultan juga. Oke. Nah, tetapi ke belakang, kita ini kan belum masuk nih kuliah hari Senin. MSI itu kita tinggalkan, kita udah nggak pakai MSI. Nanti hari Senin, ilmu kita nambah. Yang kita pakai apa? AIC, AKIK Information Criterion. MSI ya belum menangkap. Kalau tadi ya di prosedur Bojangles, waktu kita evaluasi kita punya yang namanya parsimonious. Oke? Kalau kita pakai MAPE atau pakai MSI, kita nggak mempertimbangkan parsimonious. Dia pertimbangannya terpisah. Tapi once kita nanti belajar hari Senin AIC, AKIK, nanti kalian rekan-rekan dapat filosofinya, baru ngerti. Oh, jasanya AKIK adalah dia mengawinkan MSI dengan parsimonious. Jadilah formula AKIK. Simple banget. AKIK nanti disempurnakan oleh siapa? Oleh yang pakai pendekatan beda, pakai namanya Bayesian.
Nah, ya. Nanti ada lagi namanya Hanan Queen. Jadi ada AIC, ada SC, ada Hanan Queen. Nah, yang lazim digunakan yang mana? Ya biasanya kalau nggak AIC, SC nanti ada plus minusnya. Tetapi semuanya basicnya dari si AIC itu. Akaike. Apa jasa dia tadi? Jadi berantemnya sama APMS itu tuh 20-30 tahun yang lalu ya sebetulnya. Nah, tapi apakah MSI masih relevan? Ya relevan banget dong. Ya, itu masih digunakan dalam konteks apapun dalam regresi. Nah, biasanya MAPE ini biasanya untuk persamaan simultan ya, Mas Abriani nanti tinggal pelajari lagi gitu ya. Nanti di situ ada konteks untuk apa? Untuk bikin simulasi dan seterusnya. Makanya seringnya pakai MAPE karena Mas kan pakai untuk simulasi, bukan hanya untuk tahu saja. Nah, kalau di simultan itu kan yang paling penting dulu itu simulasi. Kita punya shock gitu ya. Nah, makanya orang ekonometrika itu kadang berantem atau tidak suka. CGE misalnya itu cuma berkembang di Australia dan di Purdue kalau di Amerika. Di Eropa itu nggak berkembang sama sekali karena orang nggak suka dengan simulasi. Simulasi itu artinya apa? Kata Sims, nah itu kita pelajari hari Senin. Black box model, kita punya shock, kita masukkan, lalu kemudian di run. Nah, sedangkan kata Sims, kita nggak boleh menganggap ada yang exogenous di dalam model. Nggak bisa kita punya suatu variabel dianggap shock. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian Bu Ani, ya tadi dari Palangkaraya, ya saya juga agak pusing mendengarnya karena itu istilah-istilah yang mungkin dibikin-bikin sama orang manajemen. Di jurnal banyak banget itu variabel moderasi ya. Ada sih beberapa buku teks tapi bukan ekonometrik. Itu sih biasanya buku metode kuantitatif, penelitian kuantitatif untuk teman-teman manajemen. Di ekonometrika tuh nggak ada kok yang membahas-bahas itu. Di statistika ada ya. Oke, saya tidak bilangnya nggak ada ya. Tapi kalau di ekonometrika kita nggak pernah bicara itu. Nah, contoh bedanya statistika sama ekonometrika ini misalnya gini. Kalau kita punya variabel dari skala Likert. Skala Likert itu kan apa? Mana tadi Bu Ani? Bu Ani? Bu Ani? Ya, Prof. Bu Ani, kalau Likert skala apa? Kan skala data tuh ada nominal, ordinal, interval, rasio. Likert masuk yang mana? Oke, Likert ya, Prof. Lupa. Iya, lupa. Ordinal. Ordinal. Kenapa ordinal? Siapa yang jawab itu? Miko, Prof. Miko. Kenapa Miko itu ordinal? Karena dia hanya bisa membandingkan dari satu level ke level lain tanpa ada ukuran tertentu. Saya suka dengan sangat suka tuh bukan sangat suka 2 kali lipat dari suka. Di atas ordinal di atas apa? nomina. Di atas ordinal ada interval, Prof. Nah, apa bedanya ordinal sama interval? Kalau interval bisa membandingkan tapi nilainya tidak absolut seperti rasio. Ya, enggak. Apa bedanya interval sama ordinal? Jangan ke rasio dulu. Masih Interval. sama ordinal. Kalau interval tuh dia contohnya saya mendefinisikan berdasarkan contoh, Dok. Ya, Prof, misalnya suhu 60 derajat itu nah, bukan udah dulu, stop dulu. Nah, jadi ya di Indonesia orang belajar 4 skala itu dengan contoh. Itulah kesalahan kita. Sehingga kalau udah dengan contoh maka kita menghafal. Maka nanti bagus enggaknya ujian kita karena jago menghafal atau enggak, bukan paham. Sekarang simple banget. Ordinal dari kata apa? Order. Tadi betul ya, kata Mas Miko. Dia bisa diurutkan. Tapi dia tidak menunjukkan jarak yang pasti. Kalau saya misalnya tadi ya, kata Mas Miko kan, sangat suka, cukup suka. Apakah antara sangat suka dan cukup suka itu jaraknya sama? Saya sendiri yang jawab aja nggak tahu. Jarak, bahasa Inggrisnya jarak apa? Dalam konteks statistika. Jangan distance, tapi apa? Jarak itu apa? Bahasa statistikanya, bahasa Inggrisnya. Interval, selang. Nah, maka kalau ordinal dia cuma bisa diurutkan tanpa ada unsur selang atau jarak yang tertentu yang bisa diukur. Nah, manakala kita bisa mengurutkan ada selang, ada jarak, maka disebutlah interval. Maka contoh interval tuh nggak banyak, memang cuma 2. Apa coba contoh interval? suhu Suhu sama IPK. Yes, betul.
Nah, nggak ada yang lain coba. Semua buku teks kan cuma bilang itu. Karena susah nyarinya, ya. Nah, di atas interval, apa kelemahan interval? Dia tidak punya nilai absolut tadi, maka dia nggak bisa dirasiokan. Coba sekarang pakai termometer, bikin 2 panci, satunya 100 derajat Celcius, satunya 50 derajat Celcius. Masukin jari telunjuknya, ya. Nah, sekarang apakah yang 100 derajat Celcius 2 kali lebih panas? Tidak. 50? Yang 100 melepuh tuh jari, ya. Yang 50 masih dapat mandi. Maka dia nggak bisa dirasiokan, dia nggak punya nilai absolut. Apa yang bisa dirasiokan? Orang kaya kalau dia punya duit gaji sebulan 20 juta. Orang yang tidak mampu dapat jaminan safety, ya, jadi dapat social safety net, ya. Oke, jaring pengaman sosial kalau dia pendapatannya misalnya kurang dari 1 juta rumah tangga. Nah, 20 juta 20 kali nggak 1 juta. Iya. Kalau pakai duit yang merah itu, nah, ditumpuk, ya tingginya 20 kali dibanding yang 1 juta. That's rasio. Nah, variabel ekonomi sebagian besar adalah rasio. Variabel manajemen sebagian besar ordinal. Interval tadi jarang, cuma 2, susah. Nah, orang statistika punya pendapat, kalau yang diregresikan itu ordinal, itu salah. Tapi sebagian berpendapat boleh. That's debatable. Orang ekonomi, manajemen, ting, ya. Mau itu apa juga yang penting diregresiin. Keluarlah variabel moderasi. Nah, entah apa ya, oke, saya juga nggak ngerti gitu ya. Nah, oke, jadi paham ya sekarang ya, sampai sebegitunya gitu ya. Nah, maka nanti ada quantile regression. Itulah yang kita tawarkan. Nanti kita ada pelatihan sebetulnya. Jadi quantile regression, naon deh itu apa lagi? Ya karena kita nggak mau bicaranya mean, kita mau bicaranya median. Orang sosial tidak suka mean. Ya, jadi kalau mean itu orang ekonomi. Berapa pendapatan per kapita? Itu mean, rata-rata. Kalau orang sosial bukan berapa pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Indonesia $4.000. Nipu. Itu karena ada Khairul Tanjung. Ya, ada Hartono yang dia punya pendapatan mungkin sebulan itu ratusan miliar ditambah dengan tadi orang-orang miskin yang cuma punya pendapatan 500.000. Di average jadilah 60 juta per rumah tangga ya per tahun. Per orang. Per orang 60 juta berarti per kapita 60 juta per tahun berarti per orang 5 juta. Kalau satu rumah itu 5 juta, berarti rata-rata di Indonesia orang punya pendapatan 25 juta. Sekarang saya tanya, di Palangkaraya berapa persen orang yang punya pendapatan 25 juta per orang? Nggak nyampe 5%. Berarti bohong banget itu kan pendapatan per kapita. Maka orang sosial nggak suka dengan ukuran mean, maka mereka sukanya median. Nah, nilai yang paling sering muncul, berarti kan merata, Gini rasionya mendekati 0. Maka regresi pakai mean itulah OLS. Regresi pakai median namanya quantile. Nah, di luar negeri ya kalau mahasiswa sekarang S2 itu diminta oleh dosen itu banyak yang quantile kalau topiknya itu berbau-bau sosial. Menarik banget kan? Nah, kira-kira seperti itu. Terakhir ini ya, ini cuma satu aja deh kayaknya sesinya ya. Ada panjang banget. Ini filosofi juga. Pertama ya, kalau kita pakai ARIMA, pakai ARS itu nggak mungkin datanya kurang dari 30. Udah, forget it ARIMA. Sekarang boleh nggak meramalkan 19 tahun T-nya, N-nya? Boleh, as long kita jamin dia memenuhi Gauss-Markov. Modelnya apa? Ya pakai tren aja. Jadi pakai model tren, tadi pilih apakah trennya linear, apakah kuadratik, atau bentuk S. Tetapi hasil regresinya, residualnya kita uji nanti tidak ada autokorelasi, bebas dari heteroskedasisitas, selesai. Kita boleh meramalkan. Tapi kalau tidak, berarti kita harus perbaiki. Itu satu-satunya cara karena pengamatan kita sangat terbatas. Jangan paksa pakai ARIMA karena pengen keren. Kalau ada 1 tahun yang kosong, ya diinterpolasi aja lah. Tapi aneh kalau cuma 1 tahun yang kosong. Nah, apa memang nggak ada survei tahun itu? Atau datanya nggak bisa diakses? Agak aneh kalau 1 tahun kosong itu. Jangan-jangan nggak ke fotokopi waktu datang ke kantor BPS-nya. Nah, masa gara-gara nggak fotokopi terus jadinya kosong. Tapi kalau cuma benar-benar kosong karena tidak ada kegiatan, contoh, tahun 2018 BPS tidak mau mempublikasi data produksi beras. Jadi teman-teman kalau pakai data BPS akan kehilangan 1 periode ya data produksi beras Indonesia. Tanya sama orang BPS kenapa.
Jadi sangat menarik ekonometrika itu kalau kita bawa ke dunia nyata. Oke, karena kita kayaknya harus selesai gitu ya, kita nggak usah terlalu panjang lebar, karena memang ini filosofinya saya banyak bahas ya. Siapa yang mau menjawab kuis tadi? Apa nama? Karena nanti terakhir saya akan tutup dengan itu. Nama lain dari MSI, karena MSI ini dianggap salah. Siapa yang mau menjawab? Ada? Kok diam aja? Itu ada yang angkat tangan jawab nggak itu ya, Gia? Coba ya, Prof. Ya, boleh. Coba root mean square error. Masih salah, Mas. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada ya? Nah, Mas Yani, tadi Mas Yani masih ada nggak? Mas Yani? Ada, Prof. Nah, Mas Yani, selain tadi MAPE, itu juga kalau dalam persamaan simultan, zaman dulu itu yang tadi disebut sama Mas Miko. Itu nanti biasanya untuk validasi model sebelum simulasi. Maka pakai RMSI. Itu sih cuma MSE diakarkan aja. Jadi akar dari MSE. Jadi kita punya MSE misalnya 10, akar dari 10 berapa? 3, kan? Ya. Jadi kira-kira itu namanya RMSI. Nah, jadi gini teman-teman, terakhir. Dari kuliah pertama, saya selalu bilang apa? Error itu untuk siapa? Populasi atau sampel? Galat. Populasi. Sampel. Populasi. Nah, kalau untuk sampel namanya apa kalau udah dihitung? Residual. Residual. Kenapa namanya MSI, bukan MSR? Tapi orang juga nggak sebodoh itu gitu ya. Nah, maka kalau teman-teman pakai Minitab aja yang zaman dulu, yang keluar apa? MSI atau apa? MSD. Jadi ya, orang itu sangat konsisten. Saya cuma mau mengajarkan kepada teman-teman, begitu orang itu berusaha untuk konsisten, ya, maka dia nggak mau pakai istilah error, karena error itu nggak bisa dihitung. Nah, tapi dia pakai deviation. Deviation apa? Yaitu residual. Y kurangi Y topi. Nah, jadi selisih antara nilai estimasi dengan nilai aktual. Tapi kenapa dipakai yang nggak ada masalah? Nggak ada yang nyalahin juga kok. Cuma kalau ada orang yang mengusulkan itu, something interesting aja gitu. Nah, ya, jadi itu wawasan kita. Nggak ada yang nyalahin kita orang pakai MSI itu, nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah, memang MSI itu udah nggak dipakai sebetulnya kalau kita nanti udah masuk kuliah hari Senin. Software itu selalu mengeluarkan namanya AICSC. Jadi kalau kita udah bicara time series, nanti tolong jangan lihat lagi MSI. Forget it. Even untuk ARIMA. Karena kalau ARIMA di EViews atau Stata atau R, nah di buku saya kan itu yang diajarkan. Itu adalah pekerjaan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya S1. Jadi tadi Mas Farul Aufa itu kalau teman-teman punya buku saya ekonometrika, kalau udah sampai, maaf ya, kalau yang metode kuantitatif, hari ini sudah dikirimkan sebanyak 100 eksemplar. Jadi yang pesan sampai tanggal 6 Mei sore, kan selalu bertambah tuh. Saya juga, Mas Dadi juga kan keterbatasan mengidentifikasi dulu ya bukti transfer. Jadi yang sampai tanggal 6 Mei sore itu sudah insya Allah dikirimkan hari ini, yang metode kuantitatif. Kalau yang ekonometrika memang sedang dicetak 200 eksemplar. Baru dikirim mungkin lusa kan tanggal 10 Mei janjinya ya. Jadi 10 atau 11. Nah, di buku saya yang ekonometrika itu ada aplikasi EViews untuk ARIMA, aplikasi Stata dan R yang open source itu. Oke? Nah, itu ada semua tersedia. Nah, maka di kata pengantar saya ucapkan terima kasih kepada bimbingan S1 saya 3 orang tahun lalu membantu. Karena saya minta mereka semua belajar pakai R. Ya, oke. Lulusnya kapan? Kalau nggak salah, kalau nggak Juli, Agustus. Tetap kurang dari 4 tahun. Karena saya nggak mau kalau punya bimbingan itu lulus lewat September. Kecuali bimbingannya yang memang nggak mau ngadep. Sampai orang tuanya nangis-nangis nih, saya masih punya 1 orang ya. Saya bilang, aduh Bu, saya nggak tahu anak ibu di mana kok nanyanya ke saya ya. Nah, itu sampai sekarang tuh anaknya nggak tahu diri. Ibunya udah nangis-nangis itu ya. Nelfon tiap minggu ya, saya juga bingung ya, oke anaknya di mana saya nggak tahu gitu. Nah jadi itu ya untuk para dosen terutama, jadi nanti kita harus tahu S1, S2, S3 seperti apa. Kalau di IPB biasa ya, saya minta mereka insya Allah pasti berusaha bisa. Nah jadi nanti teman-teman bisa belajar itu gitu ya. Nanti kalau sudah pakai time series, nanti ya mau softwarenya apapun, nanti yang keluar adalah contohnya AIC.
Apa filosofi dari AIC? Itu nanti kita akan bahas hari Senin. Itulah kita lanjutkan dengan kuliah time series yang VAR dan VECM. Kita akan bahas betul apa sih sebetulnya error correction model? Apa sebetulnya factor error correction model? Apa itu VAR sebagai model dasar? Apa itu yang namanya error correction model? Itu teman-teman harus baca kisah Nabi Yusuf tadi. Kalau teman-teman menghayati kisah Nabi Yusuf, itulah short run makroekonomi. Itulah kondisi jangka pendek fluktuasi. Itulah error correction model di portfolio. Jadi tolong itu dipelajari lagi cerita yang tadi saya posting pagi-pagi di WA Group terkait dengan kisah Nabi Yusuf. Jadi kalau teman-teman mau tahu, beberapa yang lulus disertasi dengan makroekonomi yang terbaru, itu ngutip surah Nabi Yusuf. Surah Yusuf yang tadi ayat panen, paceklik, panen. Itu kita sebut siklus bisnis. Oke, nah mau Kementerian Keuangan, kebijakan fiskal, pasti Bu Sri Mulyani ngomongin tentang terkait itu. Ya, untuk penganggaran, budgeting, dan sebagainya. Baik di Bank Indonesia yang moneter juga bicara itu. Nah, ini yang akan kita bahas di hari Senin. Tapi kita masih level basic, kita masih bahas tapi filosofinya, ya. Sehingga tidak lagi muncul istilah model koreksi kesalahan. Error correction model itu diterjemahkan model kesalahan terkoreksi. Aduh, ampun deh, tolong deh ya, jangan aneh-aneh ya. Baik, saya rasa itu dulu untuk sore ini ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Silahkan nanti diskusi lagi. Kalau ada sesuatu yang emergensi disampaikan di WA Group ya. Oke, atau besok juga boleh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.